Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah subuh Masjid Hasanuddin Majdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di awal tahun 2022 tahun Syamsiah. Kita bersyukur bisa berhadir menjadi jamaah subuh yang mudah-mudahan subuh ini adalah subuh yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berataan dalam menapaki 2022 penuh dengan keyakinan, optimisme, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan segera mengangkat dan mengakhiri pandemi ini. Mudah-mudahan kita barataan juga kawa belapas masker kena insyaallah. Mudah-mudahan 2022 sadang 2 tahun bermaskeran ini sudah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir insyaallah. Alhamdulillah juga ini vaksinasi sudah 77%. Sesuai dengan standar WHO, insya Allah mudah-mudahan 80% bisa herd immunity atau kekebalan kolektif. Sisanya ya para penyintas atau yang sudah terkena dan kebal. Jadi yang belum mudah-mudahan sudah divaksin. Nah jamaah subuh rahimakumullah, karena hari ini kita juga akan meresmikan Balai Kesehatan. Ulun ingin memberikan dua hal saja. Yang pertama adalah salah satu kunci sehat itu adalah jangan sarik. Sepakat jamaah? Ibu-ibu ada jualan? Ya. Jangan sarik. Apalagi penyarikan. Nah, nya ada juga orang nanggaring gara-gara sehari kada sarik. Ada juga. Siapakah yang terkena atau kan? Nah, oleh karena itu jamaah subuh rahimakumullah perlu diingatkan. Karena ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis Nabi yang wajib dihafal oleh anak-anak kelas 1 SD adalah terkait dengan jangan sarik ini. Yaitu la taqdab. Hafal tuh anak kita, cucu pian hafal di rumah. Nah, kelas 1 SD. Salah satu hadis yang harus wajib mereka hafal yaitu la taqdab. Itu aja 3 kali, la taqdab, la taqdab, la taqdab walakal jannah. Jangan sarik, jangan sarik, jangan sarik, bagimu surga. Nah, oleh karena itu jamaah subuh rahimakumullah. Kenapa? Ujar Nabi jangan sarik. Ternyata hasil penelitian luar biasa. Orang nang sarik ini apalagi sampai naik pitam, habang muha itu ada sekitar 500 sel saraf yang putus ketika dia sarik marah. Makin rancak sarik makin rancak putus. Nah makanya jangan sampai kerancakan sarik jadi pagat lambaran. Nah tahu biarlah pagat lambaran. Nah oleh karena itu supaya kita sehat kendalikan, karena itu amarah ya. Walaupun pastilah seseorang itu pasti pernah marah karena sesuatu ya, pasti, tapi pada tempatnya ya. Jangan sampai ya, kada ada angin, kada ada hujan timbul sarik. Kucing aja lewat tak langsung ya, nah gara-gara kucing lewat. Nah oleh karena itu jangan subuh rahimakumullah. Yang pertama itu ulun ingatkan, mudah-mudahan kita bisa mengendalikan amarah dengan baik. Karena ya ketika seseorang itu marah, ya itu tadi akan mempengaruhi, ini ada buan kedokteran ini, portal korteks di stasiun saraf limbik itu pasti akan menekan, sehingga ketika seseorang marah maka dia tidak terkendali.
Makanya dilarang mengambil keputusan ketika seseorang sedang marah. Apalagi syarik itu kada boleh mengambil keputusan, karena akan berbahaya. Karena keputusannya dianggap dia tidak bisa mengendalikan diri. Khawatir keputusannya itu membahayakan karena tidak bisa mempertimbangkan dengan baik. Satu. Yang kedua, masih terkait dengan kesehatan. Ya. Dan ini ulun lihat banyak buktinya. Di samping kita membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan sunnah, dan insya Allah kebiasaan sunnah itu sehat. Apa aja? Ya, bangun pagi, subuh, sholat subuh, gerakan macam-macam. Nah, kemudian juga ya memberi. Ternyata puncak tertinggi, psikolog ada di sini. 5 tingkat kebutuhan seseorang. 5 tingkat kebutuhan seseorang yang paling puncak itu ternyata adalah memberi. Kemudian diakui keberadaannya, yang dinamakan dengan diakui keberadaan kita ketika kita ada. Jangan seperti jelangkung, datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Ya, seseorang itu akan bahagia, seseorang itu akan happy, bahagia ketika dia hadir di suatu tempat, kemudian dia dikenal oleh orang-orang. Ya, kemudian lagi kehadirannya dirindukan, kehadirannya diakui. Itu adalah bagian dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita untuk diakui. Nah, makanya basic need adalah soal makan, minum, sandang, pangan, papan. Tetapi puncak tertinggi dari kebutuhan kita ternyata adalah memberi dan diakui keberadaan kita. Nah, makanya dalam banyak kesempatan dulu sering ingatkan soal bagaimana kita mengendalikan manajemen kalbu. Doa kita kan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, itu doanya. Wahai yang memutarbalikkan hati, wahai yang memutarbalikkan hati, tetapkan hatiku ini dalam din agama Islam, supaya jangan sampai seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Nah, goyang terus. Ada nasihat dari Ibnu Sina, mungkin pian masih ingat, ada yang tahu kah? 3 nasihat Ibnu Sina dalam menghadapi pandemi, dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Ada yang hafal kah? Ada yang hafal? 3 nasihat Sidin. Ibnu Sina di sana, bukan yang di sini. Dan itu resep sehat ternyata. Yaitu beliau mengatakan, jika seseorang itu ingin sehat, maka termasuk dalam menghadapi pandemi, yang pertama yang dia harus ingat itu adalah terkait dengan bagaimana seseorang itu memanage rasa takut. Sehingga kata beliau, nasihatnya adalah al-khawfu nisfudda wal itmi'nanu nisfuddawa was sabru khutuwatus syifa. Jadi yang pertama, al-khawf, takut, itu adalah setengah dari penyakit. Kecemasan, ketakutan itu setengah dari penyakit. Yang kedua, itmi'nan, tenang. Ketenangan adalah setengah daripada obat. Dan ini puncaknya, as-sabru,
sabar adalah langkah menuju kesembuhan. Ulun punya pengalaman musim Covid semalam, kebetulan ibu kena di rumah, sempat masuk ruang mawar ya, tapi ulun minta keluar. Kenapa? Nah, ini salah satu indikasi, salah satu orang yang terkena COVID-19 itu gejalanya adalah halusinasi. Ada yang pernah kah semalam sini? Jamaah. Oh, jamaah. Ada nang penyintas kah di sini? Nang kena hari? Adalah. Kena dan selamat gitu maksudnya ya. Kena dan selamat, lolos gitu. Iya. Namunnya nang kada selamat naik Alphard tadi. Buat di Alphardnya apa? Hasanuddin Majdi. Oh, alhamdulillah. Terasai juga naik Alphardnya. Ya, naik aja karena keluar langsung. Jangan berabah di situ. Jadi ternyata salah satu ya indikasinya itu adalah halusinasi. Belum tuh waktu menelpon merasa bahwa ini lain sidin. Maklumlah 19 tahun bersama ya, ulun tahulah istri ulun itu seperti apa. Nah, jadi ulun tahu begitu ulun telepon, ini lain ibu ini, suaranya lain. Ya, ternyata ulun takuni imbah sembuh itu kada merasa aja. Kada merasa menyampaikan itu. Rupanya di luar kendali. Nah, jadi kecemasan mungkin salah satu ya, waktu Delta kemarin banyak yang meninggal itu juga adalah karena cemas. Begitu suara apa namanya ambulan lewat ngong cemas. Apalagi nang dirawat, lagi dirawat di dalam tuh, begitu suara tut tut tut, kemudian nang antara tuh nah para habis sudah umurnya. Jadi cemas. Jadi betul kata Ibnu Sina itu bahwa kecemasan al-khawfu itu nisbudda, itu setengah dari penyakit. Tapi tenang, kemudian yakin dengan pertolongan Allah itu adalah nisbuddawa, setengah dari kesembuhan. Dan sabar dalam menghadapi kenyataan, sabar ya. Kemudian juga as-sabru inda sadamatil ula, sabar itu penting sekali ya. Sabar tidak ada batasnya. Ternyata sabar adalah langkah-langkah menuju kesembuhan. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ulun kira itu hal yang penting ulun sampaikan di awal tahun ini. Mudah-mudahan kita bertahan selalu diberikan kesehatan, keafiatan, dan bertemu dengan sesama di majelis, di masjid seperti ini, insya Allah memperpanjang usia kita ya. Mudah-mudahan juga ulun yakin dan percaya, ketika kita yakin dengan pertolongan Allah, ketika kita optimis, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan dalam menghadapi berbagai macam situasi. Ya, memang tidak mudah, tapi ulun yakin dan percaya kita bisa. Dan terakhir ulun memberikan apresiasi kepada Masjid Hasanuddin Majdi, selangkah di depan. Ya, selangkah di depan waktu ulun baca undangan rumah singgah. Ini bagian dari program pemerintah kota, ini rumah singgah. Karena kami berisi rumah singgah di jalan tol tuh, biar hibah orangnya, nang sehat, nang waras, nang kada waras juga ada situ orangnya. Rumah singgah Pemko Banjarmasin ini dulu percontohan juga, karena satu-satunya dulu kita punya rumah singgah yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Alhamdulillah ternyata Jerpahnya ini kamar singgah. Nah, kira tadi rumah, alhamdulillah ini kawam karena penuh terus, baik anak jalanan, bubuhan macam-macam situ masuk pembinaan. Nah, kalau di sini berarti rumah singgah yang dimaksud adalah kamar untuk para musafir. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Hal-hal seperti ini diperhatikan, luar biasa. Mudah-mudahan Banjarmasin sesuai dengan predikatnya kota layak huni nomor 7 Indonesia. Mudah-mudahan banyak yang singgah di sini, merasa nyaman. Salah satu indikatornya adalah masjid-masjid di Banjarmasin berisi kamar singgah. Salah satunya juga kena coba ulun dan makan nang Pemko juga lah. Masjid-masjid agung, masjid raya ulun sarankan juga kena
bagus tuh yang dicontohkan oleh Hasanul Majidi, yaitu kamar singgah dan balai pengobatannya juga ada. Mudah-mudahan ini bisa jadi masjid percontohan nasional karena terkait dengan 3 aspek penilaian. Yang pertama, al-idarah, pengelolaan, manajemen penting. Kalau manajemen udah bagus ini. Kemudian yang kedua terkait dengan imarah, ya kemakmuran masjidnya. Ya, apalagi tiap hari ngasih makan masyarakat, tiap hari ada sarapan di sini, ya bisa tiap hari ke sini, 4 sarapan juga di sini kan, bersama jamaah maksudnya. Karena memang masjid itu bukan hanya meminta, bukan hanya tapi memberi. Salah satu syarat indikator keberhasilan adalah imarahnya. Kemudian yang ketiga ada riayahnya, bagaimana mengelola ya pendidikannya, mengelola lembaga termasuk juga majelis-majelisnya, pengajiannya rutin insyaallah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi percontohan juga untuk Banjarmasin. Ya, kalau kena tahun depan ada penghargaan dari Kementerian Agama, salah satunya mungkin kita perlu usulkan juga ini Masjid Hasanul Majidi sebagai masjid percontohan, ya tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Mudah-mudahan. Ulun kira demikian. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, dan mudah-mudahan di awal tahun ini ulun mohon doa pian, mudah-mudahan dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Banjarmasin ini diberikan kekuatan, kesabaran, dan mudah-mudahan keputusannya juga ya, kemudian program-program Iman, Barasiwan nyaman dan lebih bermartabat selalu didukung, dan mudah-mudahan bisa terwujud dengan baik dalam 3 tahun ini insyaallah. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.